Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dan menjelaskan sedikit materi tentang operasi bilangan bulat. Bilangan bulat ini atau saya singkat dengan bilbul ya, ada perbandingan, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, serta yang terakhir adalah campuran. Baik, yang pertama yang akan ingin saya sampaikan adalah terkait dengan penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat ini, cara menghitungnya adalah, saya contohkan dengan satu soal, negatif 6 ditambah 7 ditambah negatif 10. Negatif 6 tambah 7 itu 1, sementara tambah dengan kurangnya itu ketemu menjadi pengurangan, dan hasilnya adalah 1 dikurang 10 sama dengan 9. Baik, itu adalah contoh soal yang ada 3 bilangan sekaligus, tapi sebelum masuk ke itu, saya akan jelaskan satu persatu soal ini. Yang pertama, negatif 5 ditambah 9. Pastinya kalau kita membuat ada soal seperti ini dan membuat jawabannya, itu tidak mungkin kita menggunakan garis bilangan, karena itu akan memakan waktu sangat lama dan juga bisa jadi kalau angkanya terlalu besar, tidak akan mencukupi kertas kita untuk menggambar garis bilangan. Maka kita harus menggunakan trik. Trik yang saya gunakan yaitu yang pertama kita harus mencari di sini jawabannya negatif atau positif. Nah, untuk mencari negatif atau positifnya semua ya, atau positifnya itu menggunakan salah satu trik yang benar-benar saya gunakan dan efektif, cepat untuk menghitung. Untuk menentukan negatif atau positifnya dalam penjumlahan itu sangat simpel. Pertama, kita melihat dua angka ini, negatif 5 dan positif 9. Apa yang akan kita lihat? Baik, kita hanya cukup melihat dengan angkanya saja, tanpa melihat positif, tanpa melihat negatif. Itu untuk menentukan positif dan negatifnya. Sekali lagi saya ulang, kita hanya melihat angka 5-nya saja dan melihat 9-nya saja. Jadi positif negatifnya itu kita hilangkan sementara, maka akan kita bisa menentukan positif atau negatif dalam jawaban itu. Lalu, setelah kita melihat 5 dan 9, maka kita lihat angka mana yang lebih besar antara 5 dengan 9, yaitu 9-nya. Baik, kalau sudah kita melihat 9, berarti kita ikuti tanda yang ada pada angka yang besar tersebut. Tanda pada angka 9 itu yaitu positif. Ini, berarti jawabannya adalah positif. Sudah pasti. Ya, itu sudah jelas, positif. Nah, sekali lagi saya ulang di nomor 2, negatif 9 ditambah 5. Untuk menentukan negatif atau positifnya, kita melihat angkanya saja, yaitu angka 9 dan angka 5. Lebih besar mana angka 9 dan angka 5? Yaitu besar angka 9-nya. Nah, setelah kita menentukan yang besar yang mananya, maka kita lihat angka 9 itu tandanya apa? Positif atau negatif? Angka 9 itu tandanya adalah negatif. Maka jawabannya adalah negatif. Itu udah pasti ya. Baik, soal yang ketiga ini tipenya agak berbeda. Ini ada pertemuan seperti ini. Kalau ada pertemuan tambah dan negatif, maka ini dijadikan satu, yaitu menjadi negatif. Jadi 5 karena digabung menjadi negatif, yang merah digabung jadi negatif 9. Pertanyaan saya, positif atau negatif? Ya, kita lihat. Saya menentukan positif negatifnya itu dalam waktu yang sangat singkat. Lihat angka yang besar, yaitu angka 9. Tanpa melihat tandanya ya, itu angka 9. Lalu, angka 9 itu tandanya apa?
Jadi untuk menentukan positif negatif itu dengan dua pertanyaan. Satu, lihat angka yang besar, sudah. Setelah itu pertanyaan kedua adalah angka yang besar itu tandanya apa? Positif atau negatif? Kalau tandanya positif berarti jawabannya positif. Kalau tandanya negatif itu kita ikutin negatif. 9 yang besar. Dan 9 itu tandanya negatif. Maka jawabannya adalah negatif. Itu cepat. Oke. 5 tambah 9, karena ini dua-duanya positif, berarti jawabannya pasti positif. Dan ini negatif 5 ditambah negatif 9. Ini kita hitung terlebih dahulu. Kita satukan menjadi negatif 5 kurang 9. Oke, paham? Baik, kita lihat negatif atau positif. Negatif atau positifnya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, angka 5 dengan angka 9, besar yang mana? Besar 9. Maka kita lihat angka 9-nya. Nah, pertanyaan kedua, angka 9 itu positif atau negatif? Negatif. Maka jawabannya adalah ikutin angka yang besar. 3. Ketika kita menentukan positif negatifnya, maka kita gunakan dua pertanyaan itu, ikuti angkanya saja yang besar. Abaikan positif negatifnya, ikutin angka yang besar. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ikutin tanda pada angka yang besar tersebut. Maka secara otomatis kita akan menentukan positif atau negatifnya. Baik, sampai di situ dulu ya. Selanjutnya bagaimana kita menentukan hasil angkanya? Hasil angkanya begini. Kalau di sini ada negatif dan ketemu positif, berarti ada dua lambang yang berbeda. Maka ketika ada dua lambang yang berbeda, negatif dan positif, maka angkanya adalah pengurangan. Yang dikurangi yang mana? Angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Oke, pertanyaan pertama untuk menentukan angka adalah kita harus melihat ininya dulu, ya. Melihat tandanya dulu. Ini negatif, ini positif. Berbeda. Yang dimaksud berbeda itu negatif dengan positif, positif dengan negatif, itu berbeda. Yang dikatakan sama adalah negatif dengan negatif, positif dengan positif, itu dikatakan sama. Kalau ini berbeda, maka operasi hitungnya adalah kurang. Kurang apa? Yang gede, yang besar dikurang yang kecil. Angkanya saja, tanpa melibatkan operasi hitung atau positif negatifnya. Berarti 9 dikurang 5 sama dengan 4. Jadi hasilnya negatif 5 ditambah 9 adalah positif 4. Positif 4 kita sepakat hilangkan tanda positifnya. Jadi hasilnya adalah 4. Lanjutnya, baik. Tadi sudah menentukan positif negatifnya dan hasilnya negatif, kita akan menentukan angkanya. Cara menentukan angkanya adalah kita lihat ini angka pertama yaitu negatif 9, angka yang kedua positif 5. Negatif 9, positif 5. Kategori beda. Dengan kategori beda, tadi rumusnya adalah beda dikurang sama ditambah. Berarti ini adalah dikurang. 9 dikurang 5. Hasilnya adalah 4. Digabung menjadi negatif 4. Selanjutnya, kita lihat. Ini jawabannya udah negatif, kita akan menentukan angkanya. Ini positif 5 dengan negatif 9. Nah, positif 5 dengan negatif 9. Ya, positif 5 dengan negatif 9. Terus bagaimana kita menentukan angkanya? Cara menentukan angkanya sangat mudah sekali. Ini positif 5, ini negatif 9. Sama apa beda? Beda. Ini positif, ini negatif. Berarti kalau beda, operasi hitungnya adalah kurang. Angka yang besar dikurang angka yang kecil tanpa harus kita melihat lambangnya atau tandanya. Berarti 9 dikurangi 5 adalah 4. Hasilnya 5 kurangi 9 sama dengan negatif 4. Berikutnya,
5 tambah 9, otomatis kalau ini mah gampang ya, 14 hasilnya. Nah ini negatif 5, negatif 9. Ini sama-sama negatif. Ini negatif, ini juga negatif. Berarti kalau sama seperti itu, baik negatif dengan negatif, mau positif dengan positif, maka operasi hitungnya adalah ditambah. Angka yang besar ditambah angka yang kecil. Kalau tambah bisa kecil ditambah besar, bisa besar tambah kecil. Itu ya. Kemudian kita hilangkan tandanya. Ketika kita menghitung, kita hilangkan tandanya, maka 5 ditambah 9 adalah 14. Jawabannya adalah negatif 14. Kita langsung aja untuk nomor 6, jawaban nomor 6. Kita lihat langsung. Negatif 9 digabung dari positif negatif jadi kurang ya. Kurang 5. Jawabannya adalah pertanyaan pertama, kita akan menentukan itu ya. Pertanyaan pertama itu kita gunakan besar mana 9 dengan 5? Besar 9. 9 positif atau negatif? Negatif. Ikutin tanda yang angkanya besar. Jawabannya negatif. Baik, ketika itu sudah ditentukan, kita lihat ini negatif, sama kan? Kalau sama berarti kita harus menjumlahkan kedua angka tersebut tanpa menggunakan lambang. Berarti 9 tambah 5 sama dengan 14. Jawabannya adalah negatif 14. 9 tambah 5 sangat mudah, langsung aja 14. Nah ini 9 ditambah negatif 5. Kita gabungkan dulu, jadi 9 kurang 5 sama dengan sangat mudah ya, 4. Itu yang bisa kita pahami bersama untuk penjumlahan. Untuk penjumlahan yang berikutnya ada 3 seperti ini. Prinsip kerjanya sama, cara kerjanya sama, hanya kita kerjakan dulu ini. Setelah itu kita taruh di bawahnya ya. Setelah itu kita tambahkan dengan ini, dengan hasil positif 7 ditambah negatif 2 sama dengan 7 dikurang 2 sama dengan 5. Prinsipnya sama dengan ini, dasarnya sama dengan ini. Baik, saya lanjutkan dengan pengurangan. Di sini ada pengurangan. Kalau pengurangan masih sama sebenarnya, cuman di sini ada tadi kalau di sini penjumlahan itu tambah ketemu negatif, kalau ini pasti pengurangan negatif ketemu negatif. Kalau negatif ketemu negatif itu jadinya adalah positif. Baik, akan saya ilustrasikan menjadi penjelasan ini dengan penjelasan yang seperti tadi. Ini pengurangan ya, operasi hitung pengurangan. Baik, 5 dikurangi 4, 1. Maaf, 1. Kemudian 4 dikurang 5. Pertanyaan pertama, 4 dengan 5 besar mana? Besar 5. 5 itu tandanya apa? Negatif. Kita ikutin tanda yang besar, yaitu negatif. Oke? Ini positif, ini negatif. Beda. Kalau berbeda, berarti dikurang. Angka yang besar dikurang angka yang kecil tanpa menggunakan lambang. Yaitu 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Oke? Negatif 1. Ini negatif, ini negatif. Baik, kita akan menentukan positif negatifnya. Kita lihat angkanya saja. Angka 5 dengan angka 4 itu lebih besar 5. 5 itu tandanya adalah negatif. Ikuti negatif. Kita akan menentukan angkanya, ini negatif, ini negatif. Sama. Kalau sama berarti ditambah. 5 tambah 4 sama dengan 9. Jawabannya adalah negatif 9. Baik. Ini yang dilihat merahnya. Itu akan kita gabungkan. Jadi negatif 5. Maaf. Negatif 5 ditambah 4. Baik. Kalau ketemu negatif dan kurang seperti ini, itu tandanya menjadi tambah. Nah, kita tentukan negatif atau positif. Kita lihat angkanya. 5 dengan 4. 5 dengan 4. 5 lebih besar daripada 4. 5 tandanya adalah negatif, maka kita ikutin tanda yang besar. Lanjut. Kita akan menentukan angkanya. 5, ini negatif 5, ini positif 4. Ya, ini negatif 5, ini positif 4. Ya, berbeda. Kalau berbeda, tadi rumusnya adalah dikurang. Maka 5, angka yang besar itu 5, dikurang angka yang kecil yaitu 4. 5 kurangi 4 adalah 1. Lanjut.
Negatif 4 dikurang 5. Ini sama-sama negatif. Negatif 4 dengan negatif 5. Negatif 5 yang lebih gede atau negatif 5 yang lebih besar dengan tanda negatif itu tetap negatif. Kemudian angkanya ini negatif, ini negatif. Sama-sama negatif berarti ditambah. 4 tambah 5 sama dengan 9. Jadi negatif 9. Ini juga sama. Itu untuk pengurangan ini saya aplikasikan dalam untuk soal pertanyaan. Selanjutnya adalah untuk pengurangan yang 3 suku ya. Itu sama. Kita kerjakan ini dulu. Kerjakan negatif 12 dikurang 6. Hasilnya kita taruh di sini. Setelah itu kita selesaikan ini. Penyelesaiannya ini kurang ketemu negatif maka jadi positif. 19-nya turun maka hasilnya adalah ini 1. Baik. Itu secara cepat. Sekarang saya akan melaju ke operasi perkalian bilangan bulat. Rumusnya positif dikali positif sama dengan positif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Artinya apa? Positif dikali dengan positif itu sama-sama positif. Maka ketika perkalian yang sama akan menghasilkan positif. Negatif dengan negatif itu perkalian yang sama. Maka perkalian yang sama itu akan menghasilkan positif. Dengan satu kata kunci, yaitu perkalian yang sama menghasilkan positif. Ingat, berlaku untuk pembagian. Pembagian pun demikian. Positif dibagi positif sama dengan positif, negatif dibagi negatif sama dengan negatif, positif. Nah, ini yang berbeda. Positif dikali negatif. Positif dengan negatif itu berbeda. Maka hasilnya negatif. Begitu juga dengan negatif dikali positif. Hasilnya berbeda. Maka hasilnya pun negatif. Dengan kata kunci bahwa setiap perkalian yang berbeda, tadi depannya positif dikalikan dengan negatif atau sebaliknya negatif dikalikan positif karena itu berbeda, maka hasilnya adalah pasti negatif. Lalu bagaimana pertanyaannya jika ada pertanyaan? Bagaimana kita menentukan angkanya? So, sangat mudah. Angkanya kita kalikan saja seperti biasa tanpa kita melihat positif dan negatifnya. Oke, kita coba ilustrasikan. 8 kali negatif 10. 8 kali negatif 10. Positif 8 kali negatif 10. Berbeda. Maka jawabannya pasti negatif. Oke, saya hapus dulu sebagai bahan penjelasan. Ini ya, sebagai bahan penjelasan. Ini positif kali negatif. Tadi ingat, yang berbeda adalah menghasilkan negatif. Pasti jawabannya negatif. Angkanya nanti. Negatif 12 kali 4. Positif 4 ya. Ini negatif, ini positif. Sama atau beda? Itu beda. Maka hasilnya adalah negatif. Oke, mengerti sampai situ? Ini saya skip dulu. Itu nanti yang ini dulu. Ini negatif dikali negatif. Sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif. Baik. Saya akan menentukan angkanya sekarang. Angkanya sangat mudah. Hilangkan semua tanda, kita kalikan seperti biasa. 8 kali 10. Dengan 80. Hilangkan semua tanda, kita kalikan seperti biasa. Tandanya sudah kita gunakan soalnya tadi ya untuk menentukan hasil negatif positifnya. Hilangkan semua tanda. Maka 12 kali 4 sama dengan 10. 8. Oke? Saya di sini lagi. 5 kali 7 sama dengan 35. Itu yang bisa dihasilkan dengan jawaban yang paling sempurna. Ini kita lihat, saya akan mengilustrasikan dengan tinta berwarna merah di sini ya. Jadi painnya itu saya warna-warnain. Positif 10 dengan dikali negatif 3. Sama atau beda? Ini positif 10, ini negatif 3. Itu berbeda. Maka hasilnya kalau beda seperti tadi, beda menghasilkan negatif. Berarti dijamin ini hasil negatif.
Lalu berapakah angkanya? Kita kalikan seperti biasa, angkanya saja. Ingat, angkanya saja. Tanpa melibatkan lambang emas sekali. 10 kali 3 sama dengan 30. Maka hasilnya adalah negatif 30. Lalu ketika dua suku ini sudah kita hitung, maka kita teruskan, kita lanjutkan untuk menghitung suku ketiga, yaitu dikali dengan negatif 4. Sama dengan, nah, kembali lagi, ini negatif. Sama, ya. Ini sama-sama negatif maksudnya. Ini negatif, ini negatif. Ketika ada yang sama, ini kita lihat yang di blok, perkalian yang sama menghasilkan positif, maka hasilnya sudah dijamin pasti positif. Lalu angkanya berapa? Hilangkan semua tanda, kita hitung angkanya saja, yaitu 30 kali 4 sama dengan 120. Ini yang terakhir saya contohkan, negatif 7 dikali negatif 9. Negatif 7 dikali negatif 9. Sama-sama negatif. Maka akan pasti selalu menghasilkan bilangan positif. Lalu bilangannya berapa? Kita kalikan. Sekali lagi, hilangkan semua tandanya, kita kalikan saja. 7 dikali 9. 7 kali 9, ya. Hasilnya adalah kalau 7 kali 9 itu 60, 63. Oke. 63, positif 63. Lalu kita kalikan dengan 5. Nah, di sini positif 63 dikali positif 5. Maka hasilnya adalah positif. Positifnya berapa? Silakan dihitungin sendiri. Baik, itu yang bisa disampaikan dari penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Prinsip pembagian itu sama, ya. Itu nanti kita belum masuk ke sifat-sifatnya, baru kita mengelola dasarnya dulu. Saya lebih cenderung ke pembagian bilangan bulat. Ini pembagian bilangan bulat. Sebagai ilustrasi saya hapus dulu. Baik, kita kembali ke yang tadi. Prinsipnya sama, yaitu yang sama, pembagian yang sama itu pasti hasilnya positif, pembagian yang berbeda hasilnya negatif. Baik, saya contohkan di sini ada negatif 18 dibagi 2. Negatif 19 dengan positif 2 itu berbeda lambangnya, ya. Jadi kalau berbeda pasti jawabannya negatif. Lalu kita menghitung angkanya, abaikan tandanya dulu. Kan tandanya sudah digunakan untuk menentukan ini. Nah, kalau kita menghitung angkanya, maka kita tinggal 18 dibagi 2. Hasilnya adalah 9. Oke, negatif 18 dibagi 2 sama dengan negatif 9. Lalu bagaimana dengan pembagian yang sama seperti ini? Negatif 100 dibagi negatif 5. Kedua-duanya ini sama-sama negatif. Berarti kalau sama, dia akan menghasilkan positif. Lalu angkanya berapa? 100 dibagi 5, yaitu 20. Saya contohkan kembali dengan ilustrasi sebagai berikut. 80 dibagi negatif 4. Oke. Ini positif, 80-nya positif, kemudian 4-nya adalah negatif. Berbeda pasti jawabannya negatif, ya. Jadi kalau perkalian dan pembagian itu lihat sama atau beda. Kalau sama itu positif, kalau beda itu adalah negatif. Kalau tadi penjumlahan dan pengurangan itu berbeda, ya, dengan cara ini. Kalau penjumlahan pengurangan itu untuk menentukan positif negatifnya itu kita lihat angka yang besar, angkanya saja yang besar, baru kita tengok lambangnya, tentukan lambang di situ. Dan untuk menentukan angkanya tadi yang tambah dan kurang itu menggunakan kalau sama-sama negatif itu ditambah, sama-sama positif juga ditambah, kalau berbeda positif negatif atau negatif positif itu dikurang. Dan sementara pembagian ini ada pembagian 80 dibagi negatif 4, ya.
Lalu 80 dibagi negatif 4 ini beda, maka hasilnya negatif. Lalu angkanya berapa? Abaikan semua tandanya, 80 dibagi 4 sama dengan 20. Itu adalah hasil yang sempurna, cara yang terbaik, cara yang tepat untuk kita menghafal bagaimana kita menghitung operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bilangan bulat. Simple. Silahkan video ini kamu putar-putar kembali, kamu ulang terus. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar operasi bilangan bulat secara dasar ya, masih belum campuran. Selain waktu, saya akan melanjutkan ke operasi hitung campuran, tapi kita belajar dasarnya dulu. Sekali lagi, untuk penjumlahan dan pengurangan, itu caranya adalah untuk menentukan positif negatifnya, kita semua harus melihat angka yang besar yang mana. Ya, untuk penjumlahan, lihat dan pengurangan, lihat angka yang besar yang mana. Setelah lihat angka yang besar yang mana, lihat tanda pada angka yang besar. Maka jawabannya ikuti tandanya dengan angka lambang pada angka tersebut yang ada dalam soal. Lalu untuk menghitung jawabannya, kalau sama ditambahkan, kalau berbeda dikurangi. Berikut juga dengan pengurangan. Oke, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi dulu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses.